Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Pada video kali ini aku mau bahas soal TKP atau tas karakteristik pribadi, dan di sini aku juga mau ngingetin lagi ya sebelum aku masuk ke pembahasannya bahwa soal di TKP itu nggak ada jawaban yang salah gitu. Jadi kita mencari nilai dengan poin tertinggi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Arya bertugas membersihkan papan tulis setelah pelajaran pertama selesai. Tepat ketika guru pelajaran kedua datang, temannya dengan suara keras mengatakan bahwa papan tulisnya masih kurang bersih, padahal Arya merasa sudah tidak ada bekas tulisan lagi. Reaksi Arya adalah A. Membersihkan kembali dan mengecek apakah penghapusnya perlu diganti setelah mendengar masukan temannya. B. Bersikap santai karena Arya sudah yakin telah membersihkan papan tulis dengan benar. C. Mendengarkan apa yang disampaikan temannya sambil memeriksa kebersihan papan tulis. D. Memastikan kembali bahwa papan tulis sudah ia bersihkan dengan baik dan menghapusnya sekali lagi. E. Menerima apa yang disampaikan temannya dan menanyakan pada bagian mana yang masih kurang terlihat bersih. Oke, di sini aku langsung aja ya kasih tahu kalian opsi dengan poin 5, poin tertinggi adalah opsi yang E, teman-teman, gitu. Kenapa? Karena gini, kalau kita lihat di konteks soal, itu kan si Arya sudah merasa gak ada lagi ya bekas tulisan gitu, tapi temennya itu dibilang papan tulisnya itu masih kurang bersih gitu. Nah, supaya nggak makan waktu ya si Arya ini, jadi dia itu lebih baik langsung aja nanya ke temen bagian mana gitu yang masih kurang terlihat bersih. Sehingga itu merupakan tindakan yang efektif ya, daripada si Arya itu ngecek dan dia itu ngerasa kebingungan gitu loh untuk melihat papan tulis yang masih kurang bersih. Karena ya dia merasa sudah bersih gitu loh teman-teman. Ngerti kan kalian sampai di sini? Dan di satu sisi juga dengan menerima apa yang disampaikan itu ada rasa kayak kita tuh rendah hati ya, rendah diri. Dan kita tuh ngerasa nggak yang benar sendiri gitu loh. Karena kan setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga di sini kalian paham ya. Aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Anda bertugas sebagai koordinator UMKM di daerah Anda. Suatu hari, Anda mengumpulkan para pegiat UMKM untuk mendengar keluhan mereka secara langsung. Sebagian besar keluhan tersebut adalah mereka membutuhkan pelatihan dan fasilitas dari pemerintah. Bagaimana cara Anda mengatasi keluhan tersebut? A. Mengupayakan semaksimal mungkin pelatihan dan fasilitas yang diminta oleh pegiat UMKM tersebut dengan sumber daya yang dimiliki. B. Menyalahkan para pegiat UMK tersebut mengapa keluhan tersebut baru disampaikan sekarang. C. Mencatat keluhan tersebut dan memasang status pada media sosial. D. Meminta para pegiat UMKM tersebut tetap tenang dan bekerja dengan semangat. E. Menindaklanjuti keluhan tersebut kepada perwakilan pemerintah yang menangani UMKM dan mengajak bekerja sama untuk menangani keluhan tersebut. Oke, di sini aku langsung aja kasih tahu ke kalian opsi dengan poin tertinggi itu ada di opsi yang E ya, teman-teman. Nah, kenapa opsi yang E? Karena opsi E itu menunjukkan bahwa kalian itu mampu mencari jalan keluar dari masalah dengan melakukan kerjasama. Karena kalau kita bekerja sama itu kan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal, teman-teman. Khususnya kalau kita lihat ke konteks soal, itu kan kalian sebagai koordinator UMKM, alangkah baiknya gitu loh. Kalau kalian menjalin hubungan kerjasama dengan perwakilan pemerintah yang memang menangani permasalahan UMKM. Seperti itu. Oke, semoga di sini kalian bisa. Aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Rekan sesama mahasiswa Anda dan kebetulan satu kos mengalami perubahan signifikan dalam memandang keberagaman setelah akhir-akhir ini seseorang rutin berkunjung ke kamar kosnya. Rekan Anda berubah menjadi lebih tertutup dan mengejek rekan mahasiswa lainnya karena berbeda pandangan. Anda pun pernah mencoba untuk berkomunikasi, tetapi rekan Anda malah mengajak Anda untuk mengikuti cara pandangnya. Baru-baru ini juga Anda melihat berita bahwa sejumlah anak muda direkrut oleh suatu perkumpulan yang mencurigakan dan sudah diperingatkan bahaya itu oleh pihak kepolisian. Melihat kondisi ini, Anda A.
bertamu ke kamar kosnya dan mempersuasi rekan Anda tersebut dengan halus untuk memoderasi cara berpikirnya. B. Mengajak rekan mahasiswa lainnya untuk membujuk rekan satu kos Anda tersebut untuk membuka pandangannya kembali terhadap perbedaan pandangan. C. Melaporkan kepada pihak yang berwajib agar segera ditindaklanjuti sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. D. Berkonsultasi kepada dosen atau wali dosen pembimbing akademik Anda terkait permasalahan ini untuk mencari jalan keluar. E. Segera mencari tempat kos baru demi keamanan dan keselamatan Anda. Oke, nah ini kan soalnya juga cukup bingung ya, karena satu panjang gitu loh. Terus yang kedua jawabannya juga mirip-mirip gitu, bagus-bagus. Tapi di sini coba deh kalian perhatikan lagi ke soalnya gitu. Di soal itu sudah dikatakan bahwa pernah mencoba gitu loh, dilakukan komunikasi, tetapi rekan tersebut malah mengajak Anda untuk mengikuti cara pandangnya. Jadi upaya untuk kita sebagai temannya gitu loh, ngajak ngobrol, melakukan persuasi, itu udah bisa dibilang nggak efektif ya, nggak mempan gitu. Nah, kita sesama teman mahasiswa, sebaiknya gitu, kalau tidak bisa melakukan masalah sendiri, kita naik ke satu jenjang lebih tinggi, yaitu dengan berkonsultasi pada dosen wali atau dosen pembimbing akademik Anda terkait permasalahan ini untuk mencari jalan keluar. Jadi di sini opsi dengan poin 5 itu D ya teman-teman. Jadi gitu ya, kalau kita sendiri masih belum bisa gitu untuk membantu teman kita satu angkatan, ya kita bisa naik ke dosen kita gitu. Nah, kalau seandainya memang dosen juga nggak mempan, nah itu bisa langsung aja gitu dilaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, di sini semoga kalian paham ya. Aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Dalam rapat antar pemimpin divisi, Anda sebagai kepala divisi kepegawaian diundang. Rapat ini membahas mengenai munculnya surat edaran dari pemerintah mengenai tanggal penetapan cuti bersama. Anda berpendapat bahwa cuti bersama seharusnya tidak boleh memotong cuti tahunan. Sementara itu, Kepala Divisi Keuangan berargumen bahwa cuti bersama memotong cuti tahunan untuk keperluan efisiensi perusahaan. Anda berdebat cukup intens dengan Kepala Divisi Keuangan hingga Direktur menghentikan sementara rapat untuk mendinginkan situasi. Sikap Anda selanjutnya: A. Pasrah dan menyerahkan keputusan kepada Direktur. B. Menanyakan alasan logis dan data dari Divisi Keuangan serta pendapat Kepala Divisi lainnya untuk menemukan alternatif. C. Merancang argumentasi yang lebih solid dengan didukung oleh masukan sebagai karyawan. D. Mengajak diskusi dengan Kepala Divisi Keuangan untuk menemukan kompromi agar rapat berjalan lebih kondusif. E. Mengerahkan massa dari karyawan berbagai divisi agar ide dari Divisi Kepegawaian diterima oleh rapat itu. Oke, jadi di sini aku langsung aja teman-teman untuk membahas gitu opsi dengan poin tertinggi. Opsi dengan poin tertinggi, poin 5, itu ada di opsi yang B, teman-teman. Karena dengan menanyakan alasan, itu kan langkah awal ya. Seandainya kalau kita terjadi debat gitu loh, perbedaan pandangan ya harus disertakan dengan alasan atau argumen yang jelas gitu. Dan kalau kita lihat ini kan masalah perusahaan. Nah, perusahaan itu kan biasanya ada banyak divisi ya. Jadi dalam pembuat keputusan, ya selain kita harus menanyakan alasan dari divisi keuangan gitu ya, kalau kita merujuk pada soal, kita juga harus menanyakan pendapat kepala divisi lainnya gitu loh, supaya dapat alternatif penyelesaiannya. Jadi sudut pandang yang berbeda dari tiap kepala divisi itu bisa digunakan sebagai acuan dalam menentukan keputusan, teman-teman. Oke, semoga kalian bisa ya. Di sini aku next aja ke soal yang berikutnya. Anda adalah seorang pegawai di sebuah instansi pemerintah. Anda ditempatkan di sebuah kantor yang berlokasi di bagian timur Indonesia. Pimpinan Anda di kantor tersebut baru saja pensiun dan digantikan oleh pimpinan yang baru. Pimpinan baru Anda memiliki rekam jejak pernah tersandung kasus penghinaan dan penganiayaan bawahannya di kantor sebelumnya. Bagaimana tanggapan dan sikap Anda terkait hal tersebut? A. Bersama dengan semua pegawai di kantor mengajukan penolakan terhadap pimpinan baru tersebut. B. Mengirimkan surat permohonan pindah tugas kepada kantor pusat. C. Mengusulkan kepada teman-teman Anda untuk menjaga sikap ketika bertemu dengan pimpinan baru tersebut.
D. Tetap menjalankan pekerjaan Anda dengan sebaik mungkin dan mengurangi konflik dengan pimpinan baru. E. Tetap menghormatinya dan meyakini bahwa sikap pimpinan tersebut saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya teman-teman, opsi dengan poin tertinggi itu ada di opsi E, teman-teman ya, poinnya 5. Nah, kenapa sih opsi E ini bisa menjadi poin 5? Jadi, memang kalau kita lihat ya, di konteks soal itu dikatakan bahwa pimpinan baru memiliki rekam jejak pernah tersandung kasus penghinaan dan penganiayaan bawahannya di kantor sebelumnya. Itu kan di kantor sebelumnya ya, dan itu kan masa lalu, gitu ibaratnya. Ya kita sebagai bawahan gitu loh, nggak boleh untuk berprasangka buruk dulu terhadap pimpinan yang baru. Ya meskipun memang memiliki jejak yang buruk. Kita kan harus berpikir positif juga gitu. Kita tidak boleh memandang orang itu selalu berbuat salah dengan kesalahan sebelumnya yang pernah dia buat. Jadi opsi E ini mengajarkan kita untuk bisa berpikir secara positif, teman-teman ya, dan mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa kepercayaan gitu terhadap orang baru. Karena dengan kita berpikir positif gitu ya, tidak mau untuk berprasangka buruk, itu bisa memunculkan perdamaian. Karena kan takutnya ya, kalau kita itu berpikirannya negatif, yang buruk-buruk aja gitu, terus kita nggak ada gitu rasa menghormati, kita tuh udah kehilangan rasa keyakinan gitu, padahal orang itu baru menjadi pimpinan kita, itu kan nggak baik ya, takutnya nanti menimbulkan keributan atau menimbulkan permasalahan. Oke, semoga kalian bisa dan paham. Di sini aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab dulu kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.